Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi dengan Kak Olvi di channel Matkors. Video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya tentang pembahasan soal-soal Olimpiade KSM Matematika MI tahun 2018 tingkat kabupaten. Pada gambar di bawah, AC merupakan diameter dari setengah lingkaran dan BD tegak lurus AC. Jika BC sama dengan 18 dan AB sama dengan 8, maka panjang BD adalah, jadi yang ditanyakan ini, panjang BD. Nah, kita gambarkan ulang. Nah, jadi BC 18, dari B ke C 18, kemudian AB 8, ini AB 8, maka panjang BD. Yang ditanyakan BD dan BD siku-siku dengan AC. Siku-siku dengan AC. Dan AC merupakan diameter lingkaran. A ke C merupakan diameter lingkaran di mana panjangnya adalah BC ditambah AB. 18 ditambah 8 sama dengan 26. Karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka jari-jari kita ketahui 26 dibagi 2 yaitu 13. OD kita tarik garis OD 13 cm. BO B ke O ini adalah jari-jari dikurangi AB. Jadi 13 dikurangi 8 sama dengan 5 cm. Kemudian untuk mengetahui BD ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Di mana OD kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah OB kuadrat, atau BD kuadrat sama dengan OD kuadrat dikurangi OB kuadrat. Jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Maka BD didapat dengan akar dari 144 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Dalam suatu kotak terdapat bola-bola yang masing-masing bertuliskan satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tersebut terbagi menjadi huruf idhar, idgham, dan ikhfa. Paling sedikit bola yang harus diambil untuk memastikan terambil minimal 3 bola bertuliskan huruf idhar, minimal 3 bola berhuruf idgham, dan 3 bola berhuruf ikhfa adalah. Jadi dalam buku tajwid itu ada yang menyebutkan bahwa huruf hijaiyah itu ada 30. Ada yang menyebutkan huruf hijaiyah ada 29. Nah, untuk pembahasan ini saya gunakan huruf hijaiyah yang berjumlah 28, yaitu hamzah dan lam alifnya tidak ikut dihitung. Jadi ini saya pakai alif dan lam saja. Jadi hamzah dan lam alifnya tidak dipakai. Huruf idhar itu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian huruf ikhfa ta, sa, jim, dal, zal, ra, za, shin, shad, dad, ta, dha, qaf, fa, kaf. Kemudian huruf idghamnya yanmu, ya, nun, mim, wawu, dan lam, ra. Idgham ada 6 huruf, ikhfa 15, dan idhar 6 huruf. Nah, untuk memastikan terambil minimal 3 bola huruf idhar, 3 bola huruf ikhfa, dan 3 bola huruf idgham, maka minimal yang harus diambil adalah harus 15 ditambah 6 dan ditambah 3. Jadi dengan begini nanti kita bisa memastikan yang 3 pasti ada 3 huruf idgham, 3 huruf idhar, dan 3 dari huruf ikhfa. Kenapa? Karena jika seandainya huruf ikhfa-nya ini tidak terambil semua, maka nanti kemungkinan huruf ikhfa-nya ada yang tidak terambil. Jadi kemungkinan nanti bisa terambil huruf idhar semua atau idgham semua, sedangkan ikhfa-nya tidak terambil minimal 3. Jadi minimal harus mengambil 15 ditambah 6 ditambah 3, 24 bola. Jawabannya yang B. Berikutnya nomor 16. Jika P adalah banyak huruf depan nama-nama 25 nabi dan rasul, dan H adalah banyak huruf
depan malaikat, tentukan KPK dari P dan H. Nah, kita mulai dari nama malaikat dulu. Nama malaikat ini ada 10 ya nama malaikat, tapi kita hanya diminta untuk menghitung jumlah huruf depannya saja. Jadi kan ada beberapa huruf yang sama. Ini Mikail dengan malaikat Malik ada yang sama. Mari kita daftar. Yang huruf Jibril, coba kita pastikan nanti tidak ada yang kelewatan. Huruf J, Jibril 1 ya, Jibrilnya 1, kemudian M-nya ini 1, 2, 3, M-nya 3, kemudian I-nya Israfil dan Israel ada 2, kemudian R-nya Rokib sama Ridwan 2 juga, terus N-nya Nakir 1, Atidnya 1. Jadi coba ini kita, sudah lengkap ya berarti. Jadi hurufnya ada 6 huruf. Ini J, M, I, R, N, A. Kemudian kita daftar yang nama-nama nabi. Jadi adik-adik harus hafal nama-nama 25 nabi, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud sampai Nabi Muhammad. Nah, dengan cara yang sama kita daftar huruf depannya mulai dari Nabi Adam, A ya. A ini coba kita cek ada berapa? A-nya 1, 2, A-nya ada 2. I, kemudian I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I-nya ada 7. Kemudian N, Nuh 1, 1, huruf depan N 1, H, Hud 1, 2, kemudian S 1, 2, 3, S-nya ada 3, kemudian L 1, L-nya 1, Y 1, 2, 3, 4, Y-nya ada 4, kemudian M 1, 2, habis M-nya ada 2, Z Zakaria Zulkifli 2, kemudian D Daudnya ini 1 ya, lengkap ya, berarti tidak ada yang kelewatan. Sudah, berarti huruf depannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf, maka P-nya 10, H-nya 6. Jadi kita menentukan KPK dari 10 dan 6, yaitu 30. Untuk langkah-langkah mencari KPK silahkan adik-adik hitung sendiri ya. Kemudian soal nomor 17. Pada Hari Raya Kurban 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA menerima dana dari dosen-dosen yang berminat berkurban sebesar 96 juta. Dana tersebut berasal dari dosen yang berkurban sapi dan kambing. Jika harga per ekor sapi 33 juta dan harga kambing per ekornya 3 juta, total maksimum dosen yang berkurban di UINSA adalah, jadi untuk memaksimalkan dosen yang berkurban, maka kita harus memaksimalkan jumlah kambing dan meminimalkan jumlah sapi. Jadi kambingnya dibanyakan karena sapi itu hanya bisa dipakai berkurban untuk 7 orang. Sedangkan ini kan harganya 33 juta. Kalau dibelikan kambing kan sudah dapat 11. Sementara kalau dibelikan sapi hanya bisa dipakai berkurban 7 orang. Jadi kita sekarang kita misalkan kambingnya K dan sapinya S. Harga kambing 3 juta, harga sapi 33 juta. Maka 3 juta kambing, 3 juta dikali banyak kambing ditambah 33 juta dikali banyak sapi sama dengan 96 juta. Sama-sama kita bagi 3 juta.
Jadi K plus 33 juta dibagi 3 juta 11S 96 juta dibagi 3 juta dapatnya 32. Nah, jadi kita meminimalkan sapi ya. Sapinya berarti kita pakai 1 saja. Kalau sapinya 1, maka ini S-nya kita ganti 1. 11 kali 1, K ditambah 11 kali 1 sama dengan 32. Maka K-nya adalah 32 dikurangi 11. 32 dikurangi 11, K-nya 21. Jadi K21, kambingnya ada 21, berarti ada 21 orang yang berkurban kambing. 21 orang yang berkurban kambing dan ditambah 7 orang yang berkurban satu sapi. Jadi maksimal orang yang berkurban adalah 28 orang. Jawabannya yang C. Nomor 18, diketahui panjang AB sama dengan 6 cm dan panjang BC sama dengan 14 cm. Luas daerah yang diarsir. Kita gambar salah satu saja ya. Ini ternyata setelah kita gambar ulang itu berbentuk setengah lingkaran. Jadi gambar yang diarsir ini adalah setengah lingkaran besar dikurangi setengah lingkaran kecil, di mana AB diketahui 6 cm dan BC diketahui 14 cm. Kemudian jadi AC merupakan diameter lingkaran besar, A ke C diameter lingkaran besar, 14 ditambah 6 sama dengan 20 cm. Ya, jadi luas arsiran dan lingkaran kecilnya kan ini ya, diameternya 14. Luas arsiran adalah setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil. Jadi setengah dikali pi R besar kuadrat dikurangi setengah dikali pi R kecil kuadrat. Setengah dikali jari-jari lingkaran besarnya karena diameternya 10, diameternya 20 maksud saya. Jadi jari-jarinya adalah 10 kuadrat dan setengah lingkaran kecil setengah pi R, R-nya 7 karena diameternya ini 14 maka jari-jarinya adalah 7. Nah, sesuai sifat distributif kita bisa keluarkan setengah dan pi. Setengah pi kali 10 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 10 kuadrat 100, 7 kuadrat 49, maka hasilnya adalah setengah pi dikali 51. 51 per 2 pi. Nah, karena ini jumlahnya ada 4 ya, ini 1, 2, 3, 4. Maka setelah kita tahu luas arsiran ini 51 per 2 pi, kita kalikan dengan 4. 51 per 2 pi dikali 4 hasilnya adalah 102 pi. Jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 20. Sebidang tanah milik Pak Ahmad berbentuk persegi panjang dengan luas 3.850 meter persegi jika panjang tanah 15 meter lebihnya dari lebar dan di sekeliling tanah Pak Ahmad ditanami rumput dengan biaya per meternya 15.000. Biaya yang dikeluarkan Pak Ahmad untuk penanaman rumput tersebut adalah, jadi tanahnya berbentuk persegi panjang dengan luasnya 3.850 dan panjangnya adalah 15 meter lebih dari lebarnya. Kita tuliskan 15 plus L. Jadi luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar, luasnya 3.850 dengan panjangnya L ditambah 15 dan lebarnya ini. Jadi L plus 15 kali lebar, di mana lebarnya kita belum tahu. Nah, untuk menentukan berapa panjang dan lebarnya, kita bisa menggunakan bound faktor untuk menentukan faktor dari 3.850 yang selisihnya 15. Ini ya. Jadi kita bisa milih-milih, misalkan 2 sama 5. 2 sama 5 berarti 2 kali 5 10. 10 kali ini 385 ya, 5 kali 7 kali 11 385. Kita cek apakah ini selisihnya 15. Oh, ternyata bukan. Kita cari cara lain, misalkan ini 7 kali 11. 7 kali 11 itu 77. 77 dikali berapa? Dikali ini 5 kali 5 25 kali 2 50. 50. Apakah 77 dan 50 selisihnya 15? Oh, bukan. Kita cari yang lain lagi.
Nah, jadi sampai ketemu yang faktornya 3850 yang selisihnya 15, yaitu 70 dan 55 itu didapat dari ini. 55-nya 5 dan 11. 5 kali 11 55, 70-nya ini. 7 kali 5 kali 2 dapat 70. Jadi selisihnya adalah 15. Maka kita dapatkan bahwa panjangnya adalah 70 dan lebarnya adalah 55. Karena yang ingin ditanami rumput sekeliling, maka kita harus mencari kelilingnya dengan rumus keliling persegi panjang 2 kali P ditambah L. Dengan panjangnya 70, lebarnya 55, ketemu hasilnya 2 kali 125, 250 meter. Dengan biaya per meternya 15.000, maka kita kalikan 15.000 dikali 250 meter. Jawabannya adalah 3.750 yang C. Ya, sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih.